Kopi Senja disponsori oleh Minyak Pret, Aceh Authentic Perfume. Karena di lapangan banyak sekali orang menganggap bahwa kemampuan public speaking, berbicara di depan umum, jadi presenter seperti ini, membawakan acara, itu bakat. Menurut saya itu bukan bakat. Itu kemampuan yang dimulai dengan keinginan yang kuat, bukan kepercayaan diri. Assalamualaikum Sobat Senja dimanapun teman-teman sekalian berada. Kembali lagi di Kopi Senja, Kongko Inspiratif barengan sama Sobat Muda Kreatif dan Bersahaja. Tepuk tangannya penonton bayaran. Dan hari ini Aca kedatangan salah seorang guru Aca juga, tokoh inspiratif yang teman-teman mungkin juga sudah sering lihat di mana-mana nih, di event, di TV mungkin juga. Dan sekarang semakin semangat nih dalam menebar manfaat. Asik. Ada Bang Dosi Alfian. Yeay. Terima kasih Aca. Senang sekali hari ini Bang Dosi Aca kedatangan Bang Dosi. Aca grogi loh, bener loh. Grogi di depan MC Hits ya. Kondang sekali. Kondangan ya. Dari event sampai ke kondangan juga Bang ya. Semua pokoknya Bang Dosi pokoknya. Enggak juga Aca. Enggak ya. Kadang Aca juga Bang ya. Iya betul. Oke, dan pastinya teman-teman Sobat Senja hari ini kita akan ngobrol soal karirnya Bang Dosi nih. Dari awal merintis sampai sekarang punya satu lembaga smart speaking, bisa dibilang gitu ya Bang ya. Nah, mungkin teman-teman juga mau tahu Bang Dosi dulu tuh gimana sih mengawali karir Bang Dosi. Padahal basicnya juga Bang Dosi nggak dari komunikasi dan bukan dari dunia kreatif. Dan sampai akhirnya sekarang bisa terjun ke dunia komunikasi kreatif. Gimana Bang? Ya, itu bukti bahwa hampir 80% kesimpulan hidup kita itu tidak kita atur. Jadi di luar kemampuan kita gitu ya. Akhirnya kita ditempa dengan berbagai hal yang kita lalui dan kita diberikan kesempatan untuk menyimpulkan apa yang kita mau gitu. Saya memang bukan lahir dari bidang komunikasi, tidak kuliah di komunikasi, tapi akhirnya bekerja di bidang komunikasi kreatif. Jadi komunikasi yang kreatif gitu ya Ca ya. Jadi saya kuliahnya di syariah, malah syariah YIN waktu itu. Dan akhirnya aktivitas di coba-coba di radio waktu itu akhirnya berkembang di sana, dilatih untuk kepercayaan diri, olah vokal, dan berkembang karena dalam dalam keseharian juga kemudian sulitnya mendapat pekerjaan aja. Ya akhirnya nyoba-nyoba, ya sudah sepertinya saya harus fokus di bidang komunikasi kreatif tersebut. Alhamdulillah hingga saat ini masih tetap eksis di broadcasting sementara ini ya. Dulu radio tahun berapa tuh Bang? Radio tahun 2002-2003. Saya lupa. 2003 ya. Aca masih SD loh Bang. Benar, akibat ya karena dihantam tsunami daerah kita, akhirnya saya lupa antara 2002 dan 2003. Pokoknya sebelum tsunami berarti ya. Ya, datanya nggak ada lagi karena salah satu radio swasta itu juga merupakan dampak dari dahsyatnya korban tsunami itu sendiri. Oke, di awal tadi kan sama Bang Dosi sama kayak Aceh juga, berarti ya berawal dari radio. Memang Bang Dosi suka atau memang cuman ya nggak apa-apa lah coba aja dulu gitu? Benar. Di awal. Jawabannya yang kedua. Yang kedua. Coba aja dulu. Jadi saya dulu kalau orang bilang saya introvert aja. Introvert. Jadi saya nggak extrovert ya seperti sekarang extrovert. Saya introvert, tapi suka niru. Jadi meniru, dulu ada iklan di MTV. Nah, zaman-zaman kecil dulu ya. Ada iklan-iklan MTV misalnya, MTV Ampu disponsori oleh. Nah, itu ya. Kemudian ada produk-produk, saya juga nyoba-nyobain. Akhirnya salah satu teman namanya Saiful, teman kos saya waktu itu nyaranin untuk ikut radio, katanya bagus nih, coba-coba tes itu. Ya udah saya coba waktu itu. Dan akhirnya masuk. Iya. Berkembang. Trainer saya bilang mereka suka dengan pola suara saya. Warna suara ya Bang. Warna material. suara, pola suara katanya gitu. Ya sudah, saya nempak juga lagi. Alhamdulillah. Berkembang. Iya betul. Oke, jadi untuk teman-teman juga ternyata tips nih, jangan takut ternyata, coba betul. aja dulu kali ya. Benar, coba aja dulu.
Terus dari dunia broadcasting radio kan berkembang ke MC. Ya. Kalau di MC sendiri awalnya di kapan bang? MC sendiri dari radio. Waktu itu 2003 atau 2004 saya lupa. MC pertama yang saya bawakan itu acara ulang tahun. Acara ulang tahun anak-anak. Iya. Saya udah kuliah waktu itu. Tapi yang saya bawa itu ulang tahun 17 tahun, Sweet 17. Sweet 17. Iya, biasa ya, Sweet 17. Dan gugupnya setengah mati. Saya berkeringat luar biasa. Tapi memang tipsnya lagi, bahwa kita nggak usah takut untuk mencoba hal baru, walaupun gagal gitu. Dan alhamdulillah saya tidak gagal, cuman hampir gagal. Hampir gagal. Jadi karena memang takut sekali, akhirnya saya hampir nggak bisa berbicara waktu itu. Alhamdulillah beberapa menit kemudian kita bisa mengawalnya dengan baik. Karena secara teknis sudah diajarkan terlebih dahulu oleh trainer, jadi lebih mudah. Akhirnya teknisnya sudah tahu, tinggal kita bawakan saja. Dan itu pengalaman pertama 2003 atau 2004. Setelah itu vakum 2004, nggak ada acara apa-apa karena tsunami. 2005 juga orang sibuk dengan rekonstruksi. 2006-2007 saya baru mulai lagi membawakan acara-acara sederhana waktu itu, dan baru kemudian berkembang terus. Oke, nah bang, kalau misalnya masalah gugup tadi bang, itu kan waktu abang pertama kali tampil gitu ya. Sekarang kan abang udah sering nih tampil, masih ada nggak sih gugup? Masih. Serius? Iya. Berarti sama ya bang? Oh pasti dong. Karena Aceh juga masih ngerasain itu sih bang. Maksudnya takut itu kan, kalau teman-teman yang di Minyepret kan mereka orang ekonomi ya rata-rata ya. Di dunia ekonomi, karena saya juga basic hukum ekonomi Islam, di ekonomi itu ada resiko. Jadi kalau kita usaha, resiko itu pasti ada. Mau dihilangin nggak bisa. Takut dalam diri kita ketika berbicara, ketika MC, moderator, apapun lah aktivitas public speaking yang kita gunakan, kita lakukan itu, takutnya pasti ada. Nggak mungkin tidak. Yang bisa itu cuma diminimalisir. Tanya aja sama teman-teman pengusaha. Pasti resiko itu cuma bisa diminimalisir, nggak bisa dihilangkan. Jualan teh misalnya, mungkin nggak laku, tidak laku, mungkin tidak. Ya mungkin, mustahil laku terus, itu nggak ada. Jadi takut juga memang harus kita lalui, dan itu merupakan teman dari kita yang kemudian harusnya bisa kita olah ya, kita manage, ya, kita atur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau tidak ada takut, cenderungnya kita sombong dan takabur. Ini yang jadi pembunuh kalau dalam dunia public speaking. Pembunuhnya ini sebenarnya. Kalau misalnya kita udah takabur, ada aja masalah di panggung pasti. Udah pasti orang nek lihatnya. Udah pasti itu. Kalau kita udah sombong, berbicaranya sombong. Makanya di dossier smart speaking itu ada 3 tipsnya. Satu, bicaralah jujur. Ya, jujur seperti diri kita sendiri, tidak usah menjadi orang lain. Kemudian bicaranya harus sederhana, dan bicara itu harus cerdas. Mungkin kita ambil ke sederhana. Jangan lupa sederhana, menggunakan kata-kata sederhana. Jangan terlalu banyak menggunakan kata serapan, karena makin banyak kita menggunakan kata serapan, makin sombong kelihatannya. Betul. Iya, yang nonton malah mual. Iya, benar bang. Literally gitu. Ini kalau misalnya teman-teman dari Minyepret, mereka kalau ngomong depan orang bagus banget. Tapi kalau depan kamera nih masih takut, ya kan? Kita undang aja satu. Ayo. Kamu nih maunya orang belakang kamera aja kan? Iya, betul. Tapi nggak apa-apa. Ini kan suatu proses juga bang ya? Iya. Iya, Aceh juga awal-awal takut juga ngomong depan kamera. Sampai sekarang sih bang sebenarnya. Ini malah jadi curhat ya. Vlog apa ini? Nah terus bang, orang-orang kan taunya sekarang Bang Dosi tuh udah jadi seorang public speaker yang ternama lah di Aceh. Alhamdulillah, gitu ya, kan doanya gitu terus ya. Iya, lagi Ca. Iya, semoga semakin berkembang kedepannya bang. Iya. Kalau misalnya dari proses sih bang, pasti abang pernah melalui kegagalan-kegagalan yang mungkin kalau diceritain apa ya, malah jadi seru gitu bang. Iya. Mungkin ada nggak sih bang cerita-cerita sebelum abang akhirnya ada di posisi ini? Ya, nggak dibayar gitu ya, banyak gitu. Kalau itu iya. Dibohongin biasa itu. Kemudian dibilang biasa aja gitu ya. Itu banyak. Juga, ya itu pasti ya, biasa aja gitu, biasa aja. Ada banyak lagi, ada yang nggak jadi acaranya. Kita udah datang tuh lengkap dengan jas gitu ya, tiba-tiba nggak jadi, Ca. Waduh, itu galau ya, subhanallah ya. Kayak saya berasa kayak badut gitu. Kita datang udah lengkap, tiba-tiba acaranya nggak jadi. Dan orang biasa saja gitu, tidak terlalu peduli dengan kita.
dunia MC kalau di daerah kita ini belum dulu awal-awalnya belum terlalu dianggap begitu penting gitu. Saya alhamdulillah terus mengedukasi, termasuk dari sisi penghargaan secara finansial juga kan, dari sisi harga misalnya. Itu kita edukasi bahwa MC adalah bagian dari acara yang cukup penting, bagian dari acara yang bagian itu cukup penting, karena kalau tidak ada dia akan berbeda. Jika MC-nya salah, tidak menggunakan yang seperti ini akan berbeda taste atau rasanya. Nah, hal-hal seperti ini dulu pernah dirasakan, sampai dibohongin, nggak dibayar gitu ya, orangnya lari-lari, udah. Yang paling menyakitkan ada nggak sih Bang, apa komen apa gitu yang paling sampai sekarang Abang inget, sampai sekarang betul-betul Abang ini aku buktiin nih kalau kayak gini? Iya. Alhamdulillah tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Jadi cenderung kita kalau ada hal-hal negatif langsung dilupakan saja lebih baik ya, ketimbang kita berlama-lama di situ. Jadi karena kita memang berkarya, kalau saya sebutnya kalau kita jadi public speaker, kita MC membawakan acara, itu sebenarnya kita berkarya. Jadi kita bahagia sekali bisa membawakan itu, dan kita sangat senang kalau itu bisa sukses gitu ya. Bisa sukses membuat acara tersebut. Saya yang cukup fatal, bukan paling fatal. Cukup fatal itu pernah salah menyebut nama sanggar. Dan orang sanggarnya cukup marah dengan saya. Kecewa lah ya. Kecewa waktu itu, dan sedemikian rupa karena kita manusia pasti ada kekeliruannya, walaupun sedemikian rupa kita sudah buat. Saya minta maaf waktu itu, dan alhamdulillah pada malam itu juga mereka bisa memaafkan saya. Luar biasa waktu itu, chaosnya cukup menyita energi, kira-kira seperti itu. Itu pernah. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Biar semangat ya. Ada yang ngantuk kan di sini, nggak ada yang ngantuk ya. Jadi ini Bang Dosi juga sekarang lagi gencar-gencarnya nih, bisa kita bilang gitu ya, semangat dalam menebar manfaat melalui Dosi Elvian Smart Speaking. Oke, menarik. Waduh. Kalau itu banyak jawabannya. Banyak jawabannya ya. Program sampai jam berapa sih? Sampai jam 6 sore lah Bang ya, 3 jam ya kan. Ini kita kan sampai senja, kopi senja kan namanya. Kopi senja itu panjangan. Iya. Oke, ini kita akan bahas lagi tentang Dosi Elvian Smart Speaking. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih apa aja sih aktivitas Dosi Elvian Smart Speaking yang teman-teman perlu tahu. Oke, itu dia tadi teman-teman video Dosi Elvian Smart Speaking. Kemarin juga berarti ada sempat ini ya Bang ya, ngisi di lapas anak. Iya betul. Nah, untuk Dosi Elvian Smart Speaking sendiri yang alhamdulillah sekarang antusiasnya juga dari orang-orang luar biasa ya Bang ya. Luar biasa, alhamdulillah.
Itu awalnya gimana sih Bang? Sampai bisa menggagas itu? Ya, saya belajar dari pengalaman ya. Dan komunikasi ini saya rasa memang bisa dipelajari oleh banyak orang. Karena di lapangan banyak sekali orang menganggap bahwa kemampuan public speaking, berbicara di depan umum, jadi presenter seperti ini, membawakan acara, itu bakat. Menurut saya itu bukan bakat. Itu kemampuan yang dimulai dengan keinginan yang kuat, bukan kepercayaan diri. Jadi kalau kami di Dosia Advanced Speaking, kita kan fokus untuk memotivasi masyarakat siapapun untuk berani berbicara di depan umum. Harus dimulai dari keinginan yang kuat, bukan dengan kepercayaan diri. Biasanya orang kalau mau ngobrol, berbicara di depan umum, kasih sambutan, pidato, itu biasanya tunggu kepercayaan diri dia dulu baru dia mau berbicara. Kalau saya bilang sampai bertanduk kucing mungkin ya agak sulit datang kepercayaan diri itu. Kita mulai aja dengan keinginan yang kuat. Anda pingin tidak kalau berbicara di depan umum? Pingin, kata ya udah kita mulai dari situ. Nah, karena saya mulainya dari situ, bukan dari kepercayaan diri. Saya masih takut luar biasa waktu itu. Tapi karena keinginan saya cukup kuat, akhirnya kita bisa melakukannya. Nah, ini yang kemudian coba kita bagi, kita share. Kita fokus untuk memotivasi. Kita memang di awal ini fokus memotivasi orang untuk berbicara. Karena kalau kita langsung masuk ke teknik pembicaraan, gesture, atau kemudian retorika misalnya, kayak kejauhan dah. Kita bicara tentang berani dulu berbicara di depan. Karena keinginan yang kuat harus dibangun. Dalam prosesnya kepercayaan diri akan hadir. Itu teman-teman. Nah, itu berarti ya kutipan hari ini bahwa ternyata quote-nya adalah di sini gitu. Iya, di sini nanti muncul ya. Jadi quote-nya hari ini bahwa ternyata public speaking itu bukan bakat ya, Bang ya. Bukan. Itu justru adalah suatu proses di mana kita harus berani dulu untuk coba. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih ngerasa kalau ngomong di depan orang tuh gugup, semuanya juga merasakan itu. Bahkan Bang Dosi sendiri yang udah bertahun-tahun berkecimpung di dunia komunikasi kreatif juga merasakan hal itu ya Bang. Iya betul. Terus sekarang sendiri untuk Dosi Alfian Smart Speaking, apa aja sih hal-hal yang dilakukan untuk terus menebarkan manfaat Bang? Iya benar. Quote-nya semangat menebar manfaat. Kalau kita seperti itu, kita ambil dari hadis Rasulullah. Sebenarnya kita ingin sukses, gitu ya. Semua orang ingin sukses lah. Iya. Tapi orang tua saya mengingatkan kalau kamu ingin sukses, tidak hanya kaya raya. Ya, itu berarti boleh kaya gitu, bukan nggak boleh kaya gitu. Tidak hanya kaya raya. Jadi usahakan kejar kekayaannya, tapi jangan lupa Rasulullah mengingatkan kita orang yang sukses itu ada yang bermanfaat gitu. Ya kasihan sekali kalau kita kaya raya tapi manfaatnya tidak ada. Manusia itu kan datang kalau nggak ada dua hal ya. Manusia itu datangnya dua hal saja. Kalau tidak memberikan manfaat dia memberikan mudarat. Nggak ada yang biasa-biasa aja. Ya sudah, berusahalah untuk memberikan manfaat. Karena kalau tidak Anda memberi manfaat, Anda jadi mudarat bagi orang. Nah ini yang coba kita bagi. Oleh karena itu dengan yang ada Dosi Advanced Speaking, gimana caranya kita bisa menebar manfaat? Salah satunya adalah membagi keberanian itu. Atau dalam tanda kutip ya, membagi keberanian tersebut. Memulai dengan keinginan kuat. Kita hadirkan keinginan yang kuat dari banyak orang untuk bisa belajar berbicara di depan umum. Nah, itu yang kita mulai. Jadi supaya manfaat kita bisa banyak gitu. Dan aktivitas yang lain banyak sekali. Alhamdulillah banyak sekali. Pertama kita bentuk di tahun 2018, 2019. Aca juga MC waktu itu. Launching Dosi Advanced Smart Speaking. Dan alhamdulillah sambutan masyarakat cukup bagus sekarang ini ya. Luar biasa kemarin. Tahapannya memang kita edukasi. Ada banyak juga yang menanyakan apa sih public speaking itu. Nah, itu masih dalam tahapan pertanyaan itu. Makanya kita fokus untuk memberikan motivasi sekaligus juga mengedukasi. Sudah saatnya masyarakat Aceh itu punya kemampuan seperti itu supaya bisa berargumentasi, memberikan saran, pendapat dalam setiap forum misalnya. Supaya apa? Supaya pembangunan Aceh itu dalam perspektif masyarakat Aceh sendiri itu lebih bagus. Itu yang coba kita lakukan. Di samping memang kita buka kelas-kelas yang berbayar juga di hotel untuk yang masyarakat umum ya, yang komersil misalnya. Kemudian juga ada kelas rutin karena kita ada selain public speaking ada broadcasting, ada master of ceremony jadi MC juga ada kelasnya. Dan yang paling penting dari kita adalah kelas berbaginya. Kelas berbagi itu kami sebut untuk mahasiswa, kemudian untuk pelajar,
terus juga untuk teman-teman di LPKA karena kita juga bekerja sama dengan LPKA. LPKA itu adalah lembaga pembinaan khusus anak. Nah itu mohon maaf itu namanya penjara anak ya, tapi namanya lebih soft, pembinaan khusus anak. Nah kita melatih keberanian mereka untuk berkomunikasi, kepercayaan diri mereka untuk berkomunikasi. Karena obrolan kita di sana bersama teman-teman LPKA itu salah satu penyebab mereka melakukan kejahatan itu karena tidak adanya komunikasi atau miskomunikasi. Dia nggak mau bicara bahwa dia akan melakukan sesuatu. Dia mau mengedar narkoba misalnya, sebenarnya akan bisa terbendung kalau dia ceritain ke keluarganya, ke orang tuanya, atau ke abangnya, atau ke temannya. Paling tidak temannya akan bilang, wah ini sesuatu yang nggak bagus. Cuma dia nggak berani berbicara itu, atau memang sudah terbentuk dia pendiam seperti itu. Nah ini yang coba kita latih. Pendekatan komunikasi seperti ini kami coba lakukan. Iya, dan itu menarik juga sih Bang menurut Aca, karena walaupun mungkin sudah di lembaga masyarakat, anak-anak kan tetap punya masa depan ya Bang. Iya benar. Jadi sebelum kembali terjun di masyarakat. Betul. Selama kita diberikan waktu oleh Allah di dunia ini, ya kita bisa lebih mulia dan kita juga bisa lebih hina gitu ya. Tinggal kita berpilihan kita lebih mulia. Anak-anak itu punya masa depan yang cukup cerah. Kita nggak bisa tebak gitu. Betul. Karena kita bukan makhluk masa depan, kita makhluk masa sekarang ya. Dia udah kita perbaiki masa sekarangnya untuk masa depan. Kira-kira seperti itu. Tepuk tangan dong, wah luar biasa. Wah seru. Tadi udah tepuk tangan tuh siapa sih? Untuk saya. Untuk Bang Dosi dong. Dan untuk Aceh ya boleh. Tadi udah cerita-cerita juga tentang semangatnya Bang Dosi menebar manfaat melalui Dosi Alfian Smart Speaking juga, dan juga tadi udah cerita-cerita tentang prosesnya Bang Dosi ternyata cukup pahit ya Bang ya. Biasalah, pahit mah ada pasti ya Bang ya. Memang harus dilalui ya. Iya. Cerita bagian dari warna-warni kehidupan dan pendewasaan. Iya benar. Dan kita juga pastinya banyak belajar dari situ ya Bang ya. Pernah, benar sekali. Jadi memang harus dari sana ya. Dunia ini kan Allah suruh kita nebak-nebak kebaikan gitu ya. Nebak-nebak kebaikan dan kebaikan. menebar manfaat tadi ya. Jangan lupa itu teman-teman ya. Benar. Word of the day hari ini dari Bang Dosi yang Aceh juga masih inget sekali Bang, karena hari itu juga datang di launching Dosi Alfian Smart Speaking adalah semangatnya Bang Dosi dalam menebar manfaat. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, dan itu juga misalnya caranya Bang Dosi beda mungkin ya setiap orang dalam menebar manfaat ya Bang ya. Iya betul. Ya, itu dia. Nah, ini terakhir nih Bang. Ya. Saya mau tanya. Teman-teman juga mungkin udah pengen tahu juga nih langsung dari Bang Dosi yang sudah malang melintang misalnya melintang gitu ya. Di dunia broadcasting dan public speaking. Ini untuk teman-teman yang mau mulai nih untuk berani ngomong di depan publik. Mungkin bisa diracuni sedikit teman-teman sobat senja kita Bang Dosi. Ya, talk less do more, betul ya? Iya. Saya pinjam quote-nya orang lain lah ya. Jadi harus dilakukan gitu. Jangan bilang berani saja gitu ya, tapi harus dilakukan. Kalau kita punya tips terakhir itu ayo lakukan. Karena kalau tidak ada tips terakhir itu semuanya tidak akan berarti apa-apa. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau saya tidak salah. Ke-7 itu ayo lakukan. Karena kalau tidak dilakukan, semuanya dihapus saja. Tidak pernah tipsnya semuanya sudah ada tapi nggak pernah melakukan, ya sudah nggak usah aja. Ngapain belajar, kira-kira seperti itu. Jadi harus berani, karena kita di dunia ini diciptakan dengan waktu yang terbatas. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk sukses, caranya adalah bermanfaat. Salah satu cara bermanfaat adalah komunikasi yang bagus gitu ya, dan berani menyampaikan komunikasi tersebut. Nah, kita bicara tentang komunikasi. Kalau di Dosi Alfian Smart Speaking, kalau Anda berkomunikasi harus bahagia. Harus bahagia. Iya. Jadi kalau kita ngobrol, ngopi itu jangan ada hal-hal negatif. Jadi usahakan banyak hal-hal yang membahagiakan. Kalau kita ngobrol, curhatnya membahagiakan, solutif ya. Usahakan seperti itu. Nah, kalau kita sudah banyak berkomunikasi secara personal, secara langsung dengan kebahagiaan itu, keberanian itu akan Allah titipkan kepada kita. Jadi kita akan mulai berani karena kita cenderung dengan hal-hal yang membahagiakan, menenangkan, senang gitu. Jadi ketika kita disuruh juga untuk memberikan sambutan misalnya, belum apa-apa kita sudah dilandasi dengan kebahagiaan itu. Nah, ini salah satu cara untuk menghadirkan keinginan yang kuat. Baru kemudian dalam prosesnya akan hadir kepercayaan diri itu sendiri. Penting bahagia, komunikasi itu bahagia.
Silaturahmi itu bahagia karena silaturahmi itu akan memperpanjang usia dan memberikan berkah di dalamnya serta memudahkan rezeki. Enak kan? Saya dapat teh hari ini. Luar biasa, tangan dulu teman-teman. Nah, itu udah dapat lagi quote dari Bang Dosi ya. Jangan lupa ditulis ya editor di sini. Di sini panjang loh quote kita di sini loh Bang ya. Ini bisa dijadikan caption baru di Instagram kamu ya, Sobat Senja ya. Ini salah satunya adalah tadi apa Bang? Dimulai dengan bahagia ya. Betul, komunikasi itu harus membahagiakan. Jadi walaupun grogi dikit, ya, biasa tuh Bang ya. Ya biasa lah. Jangan lupa diberikan semangat. Biasanya kalau ada teman, koreksinya jangan terlalu banyak gitu kira-kira. Apalagi yang baru belajar misalnya, itu jangan banyak koreksinya. Banyak aja disanjung dulu biar berani. Kalau kita di Dosi Alfian Smart Speaking, wah mantap, walaupun belum terlalu mantap ya nggak masalah. Nggak apa-apa, biasa, karena itu adalah suatu proses pembelajaran ya Bang ya. Apresiasi itu secara manusia, psikologis. Secara psikologi pasti menyenangkan. Menyenangkan. Orang suka dengan apresiasi itu. Bikin orang bahagia ya? Iya dong. Rugi sekali ya Ca kalau tidak bahagia. Bener. Wah luar biasa nih sore ini ngobrol sama Bang Dosi. Walaupun Aci juga ada grogi-groginya ya, karena hari ini mewawancarai guru Aci sendiri, orang yang menurut Aci juga sangat inspiratif. Bisa. Dan hari ini kita juga memiliki satu paket Minepret untuk Bang Dosi. Kaget dong Bang, kaget. Gitu ya? Maksimal belum kagetnya? Iya. Ini ada dari Minepret ya Bang. Terima kasih Minepret, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Nah untuk teman-teman yang mungkin punya. Saya boleh buka ya? Boleh Boleh Bang. Dipakai sekarang juga boleh Bang. Oh, asik. Nah, Minepret, terima kasih. ini yang coffee nih. Waduh, ini kesukaan Aca juga nih. Ya, ini saya untuk juga suka. teman-teman, kalau misalnya mau belajar dari Bang Dosi, mungkin bisa follow Instagramnya Bang. Oh iya benar sekali. Yang pengen gabung jangan lupa langsung ke Dosi Alfian Smart Speaking _ ya kalau saya tidak salah. @dosialfian_smart speaking. Jadi bisa hubungi kami di sana, bisa lihat aktivitas kita juga, kepoin aktivitas kita di sana juga bisa. Nanti ada beberapa kelas-kelas reguler yang kita akan laksanakan, kerjasama juga dengan Hello Tiff, kita akan melaksanakannya rutin, insya Allah. Juga ada paket nanti untuk berani bicara untuk anak-anak. Wah, Hebat ya? Ini hebat. Berani Jadi, bicara. menanamkan kemampuan public speaking sejak kecil ya Bang ya. Benar. Jadi kita latih anak-anak kita, sudah saatnya untuk berani berbicara. Mereka nggak bicara tentang public speaking ya, berani berbicara. Berani bicara dulu ya Bang ya. Dia berani mempresentasikan dirinya sendiri. Itu udah bagus nih. Minimal ngomong sama orang tuanya gitu ya. Iya betul. Betul. Jadi dengan teknik-teknik bicara cerdas, sederhana, dan jujur, itu yang coba kita latih ke anak-anak kita. Terbaik. Terima kasih Bang Dosi hari ini. Terima kasih Minepret. Sama-sama. Oke deh Sobat Senja, sampai jumpa di episode Kopi Senja berikutnya. Dan pastinya bakalan barengan sama teman-teman muda inspiratif lainnya. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum. Kopi Senja disponsori oleh Minepret, Aceh Authentic Perfume.